Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah pengajian umum Ahad pagi Masjid Al-Basit yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur patut kiranya kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin dan kehendak Allah. Pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita untuk mendengarkan, menyimak pengajian Ahad pagi Masjid Al-Basit Ahad pertama. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan dan curahkan pada Nabi uswah kita baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah pengajian umum Ahad yang dirahmati Allah, telah bersama dengan kita yaitu Ustadz Juwada dari Probolinggo. Insyaallah 1 jam ke depan nanti akan memberikan tausiah kepada kita dengan satu tema, petunjuk salafus soleh sebagai kiat untuk meraih nikmatnya kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah pengajian umum Ahad pagi ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Juwada, waktu 45 menit untuk materi Ustadz dan 15 menit nanti untuk interaktif dengan para jamaah. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, wabil khusus gurunda kita bersama Kiai Haji Nasir Fahmi MHI yang dimuliakan Allah SWT. Kalau di NU itu ada kebiasaan Kiai dan Gus, masa Muhammadiyah nggak punya? Iya, Gus Nasir ya. Teman-teman di grup penghulu di grup penghulu Muhammadiyah Jawa Timur itu biasa kalau manggil beliau Gus Nasir gitu ya. Jadi kita harus punya ya. Alhamdulillah beliau kita datangkan di Probolinggo, Masya Allah ilmunya sangat bermanfaat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayah yang tidak pernah putus yang Allah berikan kepada kita.
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberikan nikmat sempat dan sehat sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu semacam ini. Berharap mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita, manfaat dunia hatta akhirah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman dan Islam. Sehingga dengan itu kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini kita juga ikut berduka. Erupsi Semeru masih belum berhenti. Artinya erupsinya sudah selesai. Tetapi duka, sedih, susah dialami saudara-saudara kita di Lumajang Selatan. Saya tahu daerah itu karena saya dekat dengan Lumajang. Belum selesai duka yang dialami saudara-saudara kita di Lumajang, saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat mengalami hal yang sama, diberikan ujian oleh Allah SWT. Musibah. Ada yang mengatakan apakah ini musibah atau fasad? Ya, kalau musibah itu kehendak mutlak Allah SWT. Kalau fasad itu karena memang diciptakan oleh manusia. Dhaharul fasad fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Rusaknya daratan dan lautan itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Terlepas dari itu semuanya, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran bagi saudara-saudara kita muslim maupun saudara-saudara kita non-muslim yang ada di sana. Diberikan kekuatan, kesabaran terhadap musibah yang Allah berikan kali ini. Karena 800 hari Kamis kemarin 836 yang meninggal, 518 yang tidak tahu di mana rimbanya. Gitu ya. Di Aceh lebih besar lagi. Bahkan Gubernur Aceh mengatakan ada 4 kampung yang hilang kemana. Bahkan ini lebih dahsyat. Boleh jadi sama dengan tsunami yang pernah dialami oleh saudara-saudara kita di Aceh. Bapak dan saudara sekalian, saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan ini menjadi pengingat. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Karena pengingatan itu sebenarnya bermanfaat hanya orang-orang yang beriman saja. Mudah-mudahan Bapak yang ada di Jakarta paham, melek terhadap kondisi saat ini. Karena ini, mohon maaf, kalau memang fasad itu yang melakukan itu banyak orang atau sedikit? Yang melakukan tuh banyak orang atau sedikit? Iya. Yang tanda tangan, yang mengizinkan banyak apa sedikit? Sedikit. Kok tahu nyenengan? Catat Ustaz. Jadi fasad itu yang melakukan sedikit orang tapi korbannya banyak, ya. Fasad, kerusakan di muka bumi yang melakukan sedikit itu, tapi rembetannya yang jadi korban orang-orang yang tidak berdosa, orang-orang miskin, rakyat, di mana rakyat pada saat itu dan sampai hari ini taat kepada pemerintah yang menggaji mereka, yang membayar dengan pajak mereka. Gitu. Jadi saya hanya berdoa mudah-mudahan yang jadi korban diberikan ketabahan dan kesabaran. Kalaupun toh mereka ada yang meninggal, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Dan kalau pun toh ada yang sadar, mudah-mudahan taubatan nasuha karena kelakuan-kelakuan mereka. Ya. Beda dengan erupsi. Kalau erupsi itu kan dari gunung, Mbak, itu ya, dari gunung itu. Kalau ini dari manusia. Hutan ditebang, gundul, orang tahu kalau sudah gundul mesti banjir, gitu ya. Dan tidak ada ceritanya air hujan itu menurunkan
kayu-kayu sebesar itu, enggak ada. Dari kayu-kayu itu gara-gara ditebang, dikumpulkan. Ya, Masya Allah. Sudah, saya nggak usah bicara itu karena saya nggak akan bicarakan itu. Ya, cuma ini ayo kita jadikan pelajaran bagi kita sekalian. Karena bagaimanapun juga setiap peristiwa itu ada hikmah di balik itu semuanya. Orang-orang yang beriman diingatkan oleh Allah SWT dengan itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mudah-mudahan Pak Prabowo kuat, ya. Mudah-mudahan pemerintah kita kuat menghadapi ini semuanya. Dan kita berharap mudah-mudahan musibah yang lebih besar lagi tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf. Musibah itu memang erat kaitannya dengan apa? Kemaksiatan. Ummu Salamah, ibunda Ummu Salamah pernah menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza dhaharul ma'asi fi ummati ammahumullah bi'adzabin min indi. Ketika kemaksiatan itu sudah merajalela dimanapun, maka Allah akan turunkan azabnya dari sisinya. Kemudian ibunda Ummu Salamah bertanya, apakah pada saat itu amafim unasun solihun, apakah pada saat tidak ada orang soleh ya Rasulullah? Qala bala, ada. Fakaifa biulai, bagaimana Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang soleh itu? Orang soleh ini diberikan musibah sebagaimana mereka diberikan musibah. Mereka diazab, orang soleh diberikan musibah. Kemudian kematiannya mendapat ridha Allah dan diampuni dosa-dosanya. Sekarang mau tanya saya, apakah di negara kita kan bersyukur negara kita nggak ada maksiat kan? Iya kan? Apa yang tidak ada? Maksiat inilah yang mengundang azab. Ya. Judi online ada nggak? Di Mojokerto kan nggak ada. Jangankan pinjol, ya, pinjol ada nggak? Nah, kok tahu panjenengan? Jangan-jangan pelakunya ini di sini. Pinjol, judi online, ya, sampai ada prostitusi online, loh kan? Zina online, masya Allah, narkoba. Ya alhamdulillah negara kita darurat korupsi. Kok alhamdulillah? Iya. Ya. Alhamdulillahnya diberi azab oleh Allah biar sadar. Sampai kuota haji di Kemplang itu kurang apa, Pak? Kurang apa? Kurang ajar. Nah, ya. Jadi kalau diberi azab oleh Allah tidak salah. Kalau diberi musibah masih untung karena masih diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan musibah demi musibah ini sejatinya untuk mengingatkan kita bersama. Baik, nanti nggak nyampe materinya. Bapak Ibu, nikmatnya ibadah. Tidak ada kenikmatan yang lebih berharga melebihi nikmatnya ibadah. Bahkan ulama mengatakan lebih melebihi nikmatnya orang berbuat dosa. Karena ada orang berbuat dosa itu merasa nikmat. Diulangi lagi, ini jauh rasanya nikmat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya katakan ibadah tidak hanya salat, zakat, puasa, umroh, haji, apalagi baca Quran, zikir, ini semua adalah ibadah. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita merasakan nikmatnya ibadah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat ketika beliau menjelang perang Khandaq, perang Ahzab. Perang Ahzab itu pada tahun keberapa, Bu? Ibu, tahun keberapa, Bu? Ya, pokoknya gak tahun gajah gitu aja sudah.
tahun kelima Hijriyah pada bulan, yang bisa jawab boleh sarapan. Pada bulan Syawal, atas usul Salman Al-Farisi, beliau meminta kepada Nabi untuk menggali parit di sekeliling Madinah. Bapak yang pernah haji dan umroh, biasa kita tahu kan bagaimana kondisi tanah yang ada di Madinah dan di Mekah. Ya, digali itu batu yang kecil, yang besar, ya, dipecahkan, diangkat oleh Nabi dan para sahabatnya di saat puasa. Ba'da subuh sampai menjelang isya berhenti salat. Di saat-saat capek, di saat-saat lelah, Rasul katakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arikhna bis salat." Ya Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Coba Pak, istirahatkan kami dengan salat. Kalau Rasul dan para sahabat istirahatnya dengan salat. Kalau kita, itu bedanya, beda tipis. Ya, kan sama-sama istirahat. Ya, kalau kita selesai tidur, fresh, sehat, bugar, ya enggak Bu? Iya. Bu, kemana Bu? Pak, aku capek Pak, tak istirahat dhisik. Saya kira istirahat sholat, enggak taunya tidur. Nah Pak, kelenger? Melungker. Oh sama berarti ya, melungker ya. Ya. Nah, kalau bahasa kerennya sekarang, istirahat itu break. Ya, Bapak yang masih kerja, yang ada di pimpinan organisasi, pengurus, apapun, ortom yang panjenengan ada di dalamnya, panjenengan kan sering mendapatkan ikut pelatihan. Iya. Pelatihan jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian materi pertama, jam sekian materi kedua. Kira-kira dari jadwal itu yang jenengan lihat apanya? Coffee break. Itu yang ditunggu-tunggu dan itu yang dirindukan. Kok gak mari-mari, kapan breaknya itu? Itu yang kita rindukan. Sekarang bertanya, pernahkah kita merindukan break istirahat sholat? Rasul mengatakan, ya Bilal, arikhna bis sholat. Ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Dengan sholat itu Rasulullah SAW segar bugar. Mari mengangkat batu, memecahkan batu, segar bugar. Apa yang ada di dalam otak, pening, ya, tersumbat setelah sholat, bugar kembali. Cerah kembali. Itu Pak, ya. Bedanya kita dengan Nabi SAW. Nabi merasakan nikmat sekali. Sampai-sampai ketika sholat malam diceritakan, dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW sholatnya itu sampai kakinya pecah-pecah seperti jenengan. Iya, kakinya bengkak seperti jenengan. Tapi jenengan bengkak karena sama aurat. Rasul bengkak, Rasul kakinya capek, pecah-pecah, diceritakan kayak gitu. Karena memang Nabi SAW mengatakan, afdhalus shalah tulul qiyam. Begitu Pak. Sebaik-baiknya sholat itu lama berdirinya. Makanya Nabi merasakan nikmatnya ibadah. Bapak, para ulama mengatakan bahwa nikmat itu lahir dan batin. Nikmat itu bisa dirasakan oleh lahir dan batin. Lahir dan batin, para ulama mengatakan, lahir fisik ini pun bisa sehat, batin pun bisa sehat. Fisik bisa sakit, batin bisa sakit. Sakitnya fisik karena penyakit, sakitnya batin karena dosa. Jenengan kalau baca Quran sehari berapa juz Pak? Pak, berapa juz Pak? Sering ketemu sama beliau. Ayo, sak juz ya. Sak juz itu waktu moco pikirannya kemana-mana atau fokus pada kalamullah.
Ibnu Mas'ud ketika beliau menyampaikan tentang bagaimana interaksi para sahabat, beliau menyampaikan hendaknya kita semuanya kaum muslimin membaca sehari semalam 1 juz. Walaupun beliau menekankan sepekan khatam Al-Quran. Para sahabat tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami menghatamkan Al-Quran sehari? Jangan. Bagaimana kalau kami menghatamkan 2 hari? Jangan. Bagaimana kalau saya menghatamkan kurang dari 3 hari? Jangan. Kenapa? Karena bisa-bisa tidak tahu artinya, tidak paham isinya. Gitu ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau khataman? Kan nggak biasa gitu ya. Kalau jenengan tanya kayak gitu wajar karena nggak biasa. Nggak biasa, khataman gitu, keroyokan itu. Bukan khataman, itu keroyokan gitu ya. Itu jenengan tanyakan kepada Gus Nasir, jangan tanya saya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya mungkin tanya lagi kepada panjenengan, khususnya ibu-ibu, karena ibu-ibu ini yang biasa. Bu, jenengan lebih khusyuk mana? Membaca Al-Quran dengan membaca WA? Loh, terang-terangan mawon, lebih khusyuk mana? Membaca Al-Quran sama membaca WA? Gus? Yang mana Gus? Itu Gus. Membaca? Ya, saya husnudon WA itu wawasan Al-Quran. Ya, coba lihat surat Fussilat ayat 26. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir mengatakan, Pak, Bu, janganlah kamu dengarkan Quran dan bikinlah kebisingan. Bikinlah sesuatu yang membuat bising sehingga kalian menang begitu. Perdana Menteri Inggris William Ewart Gladstone, di mana Inggris pada tahun 1862 sampai 1890 itu dia memimpin Inggris 4 periode, bukan 3 periode lagi. Dia minta 4 periode keturutan. Inggris itu menjajah Sudan yang sekarang bergolak. Inggris itu menjajah saudara kita di Palestina, Yordania, Mesir, Yaman, Irak, Malaysia, termasuk jajahan Inggris. Dia mengatakan sambil mengangkat Al-Quran Gladstone ini di hadapan, kalau sekarang DPR, di hadapan parlemen, di hadapan orang-orang yang ada di situ. Kalian semuanya tidak akan bisa menguasai umat Islam sebelum kalian menjauhkan umat Islam dari kitab ini, Al-Quran. Walaupun kalian memoncongkan 1000 meriam, tidak akan bisa. Umat Islam baru bisa dikalahkan, dijauhkan dari Al-Quran, dari kitab sucinya itu. Itu Gladstone, Pak. Itu orang kafir, Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat bagaimana umat Islam menguasai dunia, peradaban dunia 1300 tahun lamanya. Panduannya adalah Al-Quran. Ketika umat Islam dijajah oleh orang-orang barat, pelan namun pasti, karena mereka menjauhi Al-Quran. Makanya orang kafir mengatakan, jangan dengarkan Al-Quran, bikinlah kebisingan, bikinlah kegaduhan. Jangan-jangan ini dibikin oleh orang barat, orang kafir, agar umat Islam sibuk dengan ini, lupa dengan Quran. Terus terang saya sendiri, dulu sebelum ada ini, saya bisa membaca Al-Quran, berapa hari khatam Al-Quran. Sekarang ada ini, agak sulit. Jangan-jangan sama dengan jenengan. Insya Allah sama. Kepingin nggak baca Al-Quran? Kepingin nggak HP-nya ditaruh 1 bulan? Ayo. Repot. Jenengan sebelum tidur baca, habis tidur megang, kok terang-terangan ngeten ya. Makanya kita tidak bisa nikmat membaca Quran.
Bagaimana kita bisa membaca dengan nikmat? Bagaimana kita bisa terus-menerus baca Quran? Ya. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, Rasul mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat bagi siapa? Yang membacanya, yang mencintainya, yang menghafalkannya, yang melaksanakannya, dan yang memperjuangkannya. Itu, Pak. Nah, kalau kita lebih senang dengan baca WA nggak akan bikin syafaat. WA tidak akan memberikan syafaat panjenengan. Ya, tapi yang bisa membuat syafaat adalah Al-Quran. Bapak Ibu, pertanyaan sekarang bagaimana? Bagaimana cara untuk bisa nikmat beribadah? Nikmat beribadah. Ya, yang pertama. Jangan catat, yang bawa catatan. Yang nggak bawa catatan, dicatat di pikiran. Ambil sandal sudah lupa. Biasanya kan begitu, di tempat saya gitu, Pak. Ngaji gitu ya. Ambil sandal, apa tadi yang disampaikan? Lali aku. Gitu. Tapi insya Allah di sini enggak, ya, di sini enggak. Amin gitu ya. Enggak beda. Bapak Ibu, insya Allah enggak. Yang pertama, orang supaya bisa merasakan nikmatnya ibadah, jangan salah niat. Jangan salah niat. Kaitan dengan masalah niat, lihat Al-Quran surat Hud ayat 15-16. Ibu, siapa itu? Salah seorang tabi'in. Beliau itu tabi'in itu apa? Mohon maaf. Siapa tahu tabi'in? Orang-orang yang ikut zamannya Nabi. Salah. Siapa tabi'in? Sahabat siapa? Sahabat itu apa? Sahabat itu siapa? Orang yang hidup semasa, berarti Abu Jahal, Abu Lahab itu sahabat. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah dan dia ketemu Rasul, itu sahabat. Tabi'in, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, dia ketemu sahabat. Tabi'ut tabi'in, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, dia ketemu tabi'in. Nah, yang saya ceritakan ini ulama besar, dia kaya raya. Dia ketemu sahabat, namanya Abdullah bin Mubarak, Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak itu selalu nyoting melihat bagaimana sih perilaku sahabat, interaksi sahabat dengan Quran. Bagaimana? Maka ketika ditanya Ibnu Mubarak bagaimana para sahabat interaksi dengan Quran, ada satu surat yang sangat ditakuti oleh sahabat. Surat apa itu? Surat Hud. Ayat berapa? 15-16. Masya Allah. Mangkana yuridul hayata dunya wa zinata nuwaffi ilaihim fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya dan isinya, akan aku berikan sepenuhnya terhadap apa yang diamalkannya, terhadap apa yang diniatkannya, dan aku tidak akan rugikan apa yang dilakukan sedikit pun. Pernah panjenengan Bapak Ibu menyuruh anaknya yang ikut tes haji. Nah, kowe ini kepengen jadi petugas haji, ojo berhenti sholat malam. Kowe ini kepengen keterima PNS, ojo berhenti sholat malam nak. Nate, kok jawabannya kok koyok gak tahu ay. Ayo. Jadi sholat malam itu digunakan untuk meraih kedudukan. Salah, enggak salah kata Allah, enggak salah. Aku berikan semuanya. Sholat duha ben lancar rezekine, nggih napa nggih? Loh.
Sing marung, sing noko, sing meracang. Kok Pak, kok rada seret salat duha wis. Salat duha ben lancar. Tibake akeh sing tuku. Poso ben sehat. Lho nggih kan? Loro apa Pak nyenengan? Pak, lambungku. Akhirnya coba sampean poso, lak waras. Poso waras, Pak. Waras. Allah tidak rugikan sama sekali, diberi sama Allah. Niatnya itu. Jadi apa yang diniatkan itulah yang dikasih pahala sama Allah, yang diberikan sama Allah. Innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu Pak. Jadi Allah akan memberikan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatnya kepingin jadi anggota dewan, sholat nang masjid, setelah kursinya dapat, jalan nang masjid Al Basir saja gak tahu, lali jadi. Tapi insya Allah nggak ada kalau di sini, ya. Masya Allah, Bapak. Jadi akan diberikan sama Allah, Pak. Niatnya kayak gitu itu akan dicukupi sama Allah, tidak dikurangi sedikit pun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Lah ini yang bahaya, Pak. Yang ke-16. Mereka semua itu nanti di akhir nggak dapat bagian kecuali neraka. Makanya nanti di mahsyar, Pak, ada mizan, ada hisab terus mizan. Ya Allah, mana bagianku ya Allah? Saya ngaji taklim di Al-Basir paling depan ya Allah, paling depan. Enggak, kowe niatmu keliru. Niatmu kowe ngaji mau ngomong timbangane nganggur. Ayo, Pak, berangkat ngaji Pak, timbangane nganggur, ngaji kan lho. Timbangane nganggur. Tuh. Ini ketoke enteng Pak, tapi tenanan. Timbangane nganggur, ayo ngaji wis. Oleh mong gitu Pak, di dunia diberi sama Allah tapi di akhirat gak dapat sama sekali Pak. Makanya Abdurrahman bin Auf ketika makan kurmanya besar. Dua hal yang dia membuat nangis itu. Karena kurma yang dirasakan Nabi tidak seenak kurma yang dimakan oleh Abdurrahman bin Auf. Yang kedua, ketika beliau diberikan nikmat dunia, dia nangis. Jangan-jangan nikmat di dunia ini sudah diberikan oleh Allah dan di akhirat saya nggak dapatkan nikmat itu. Makanya kalau jenengan makan enak, mbok eling saudara kita yang di Sudan, mbok eling saudara kita di Palestina, ojo nikmat-nikmat. Gitu ya. Jangan-jangan yang jenengan rasakan di dunia nikmat semuanya sudah diberi sama Allah. Atas sholat jenengan, atas puasa jenengan, atas haji jenengan, atas puasa dan lain sebagainya jenengan yang salah niat. Orang yang beribadah kemudian salah niat, jangan harap ibadahnya bisa nikmat, tidak bisa. Tidak bisa, nggak bisa merasakan nikmat. Gitu Pak ya. Kemudian yang kedua supaya kita bisa. Nah sekarang bagaimana supaya bisa rasakan nikmat? Niatnya yang benar. Niatnya benar. Bagaimana niatnya? Niat itu kan dalam hati Pak. Berangkat mau ke masjid, mau sholat apa subuh. Ya niatnya, ya Allah saya berangkat sholat subuh karena mengharap ridhomu. Mengharap ridhomu. Kalau kita mengharap ridho Allah, dunia katut. Tapi kalau jenengan mengharap dunia dan seisinya, akhirat tidak katut. Begitu. Jenengan tadi taklim ke sini karena apa? Karena kepengen ketemu teman? Iya ta. Oh, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya. Kalau panjenengan niatnya hanya mengharap ridha Allah, maka akhiratnya dapat, dunianya katut. Itu saja sudah. Bu, aku mau Bu ujian. Ya wis nak ndonga sing pateng nang Gusti Allah, ibadah untuk Allah. Insyaallah akhiratnya dapat, Allah akan menjaga kamu. Itu ya. Yang kedua, untuk bisa merasakan nikmatnya ibadah, jangan lupa tingkatan tertinggi di dalam Islam itu ihsan, sebagaimana hadis Jibril, di mana Jibril bertanya, "Mawal Islam?" Dijawab oleh Nabi,
mahwal iman dijawab Nabi, mahwal ihsan ya Rasulullah, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kalian ibadah kepada Allah, seolah-olah Allah itu ada di hadapanmu, seolah-olah Allah, engkau melihat Allah. Tapi kalau kalian tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Merasa dilihat oleh Allah inilah yang membuat hati kita tenang, Ibu. Ya, berarti apa? Muraqabatullah, merasa dilihat oleh Allah. Jenengan ngaji begini, merasa dilihat oleh Allah enggak? Yang ngantuk dilihat oleh Allah enggak? Yang tidur dilihat oleh Allah enggak? Dilihat semuanya. Dilihat semuanya. Makanya ketika jenengan takbir Allahu Akbar, sholat subuh Allahu Akbar, jangankan jasadnya yang tidak lihat, gerakan hatinya dilihat oleh Allah. Innallaha alimun bidzatis. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apa yang ada dalam lintasan hati. Allahu Akbar sholat subuh nih. Engkau mari jam 6 nang Masjid Al Basit pengajian. Sinteko Probolinggo, Pak Suhada. Hatinya ngomong waktu sholat subuh, nggih napa nggih? Loh, nggih kan? Padahal yang lain juga begitu. Engkau wis gak usah sarapan, engkau tuku sarapan mari ngaji, nah, gitu. Allahu Akbar. Itu waktu sholat. Allah Maha tahu, Allah Maha tahu, betul. Makanya ketika kita merasa dilihat oleh Allah, inilah yang menyebabkan kita tidak mungkin akan melakukan dosa. Inilah yang menyebabkan kita tidak mungkin melakukan maksiat. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika setelah selesai wudu, wallahu alam, Sayyidina Ali atau Sayyidina Husain ya bin Ali bin Abi Thalib. Beliau setelah wudu itu pucat pasi wajahnya. Ditanya, kenapa wajahmu seperti itu? Iya, sebentar lagi aku akan menghadap kepada Zat yang maha, loh begitu segala-galanya. Ada rasa roja dan khauf, ada rasa mengharap dan ketakutan. Ketakutan bukan semakin takut makin lari, tidak, semakin mendekat, semakin dekat, semakin dekat. Itu roja wal khauf. Nah, inilah Bapak Ibu dan saudara sekalian, merasalah dilihat oleh Allah. Yang tanda tangan, kamu minta berapa hektar? Ya minta di sana, hutan itu sekian hektar. Merasa dilihat Allah enggak? Tidak merasa dilihat oleh Allah. Padahal itu orang yang korup berarti dia tidak merasa dilihat Allah. Orang yang maksiat itu kan pasti tolah-toleh ya Bu ya. Iya Bu. Loh kok iya? Nate dah. Insyaallah enggak ya. Orang yang maksiat berdua gitu ya, mesti tolah-toleh. Gak ono wong dah. Lali nek awake iku wong. Tolah-toleh. Gak ono wong gitu. Dia lupa. Maaf, ada hadis dari Sauban. Hadis Sauban itu mantan budaknya Rasul SAW. Nanti jenengan lihat, cuma saya secara global saja, ada dosa yang dilakukan secara sembunyi, itu menghapuskan amalan sebesar Gunung Tihama. Gunung Tihama itu gunung yang besar yang ada di Yaman. Sampai Nabi mengatakan, ada orang yang melakukan nanti di akhirat itu ada orang membawa pahala segunung Tihama. Dan itu haba'am mansurah, lebur seperti debu pahalanya. Kenapa? Karena ada orang berbuat dosa di dalam kesunyian, berbuat dosa di dalam kesendirian. Mohon maaf ya Bu, Pak, ya, kula nggih nate nom. Di kamar tidak ada yang tahu. Kita scrolling ke atas, ke bawah, ke samping, lihat. Di TikTok itu ada apa saja, Pak? Di TikTok itu ada apa saja? Macam-macam wong wedok. Ini olahan enggak patek menarik. Macam-macam. Istri tidak tahu, anak kita tidak tahu, bapak tidak tahu, suami tidak tahu, sendirian asik. Inilah dosa di dalam kesunyian yang walaupun kecil itu bisa menghapuskan pahala sebesar Gunung Tihama.
Mohon maaf Pak, itu hadis Nabi. Ya. Karena dia merasa tidak merasa dilihat oleh Allah SWT, hilang. Seolah-olah dia tidak yakin bahwa Allah itu punya sifat Al-Bashir, Maha melihat. Kalau sudah meniadakan Al-Basir berarti kan kafir. Kafir kan berarti kan menghapuskan pahala sebesar gunung itu. Makanya rata-rata kalau maksiat itu di dalam kesunyian. Makanya kalau kita bisa kepingin merasakan nikmatnya ibadah, ayo. Yang kecil-kecil itu, ayo. Merasalah dilihat oleh Allah. Terus merasa dilihat oleh Allah. Terus merasa dilihat oleh Allah. Insya Allah pelan namun pasti Allah akan memberikan mudahan. Kemudian yang ketiga, supaya nikmat kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Para ulama itu begini Bu tadi, bahwa fisik ini bisa sakit, hati pun bisa sakit. Fisik bisa sehat, hati bisa sehat. Nah, fisik sakit karena penyakit. Kalau sudah kena penyakit Pak, ngomong apa tuh, mangan enak koyo opo, enggak patek. Tapi kalau hati sakit sama, makan enak koyo opo tidak kolu mangan, kan hatinya sakit. Hati sakit karena dosa, karena maksiat. Nah, ada satu kisah yang cukup menarik. Imam Syafi'i pernah didatangi seorang pemuda. Seorang pemuda datang kepada Imam Syafi'i, ya Imam, bagaimana caranya supaya istriku cantik kembali? Apa kamu sudah lama menikah? Saya enggak terlalu lama saya menikah. Kamu kepingin istrimu cantik lagi? Iya. Tundukkan pandanganmu sebulan, baru kamu kesini lagi. Dia pulang, dia lakukan, dia tidak melihat seseorang kecuali yang dihalalkan oleh Allah. Dia tundukkan pandangannya kepada siapapun yang dilarang oleh Allah SWT. Dia tundukkan pandangannya kepada sesuatu yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah SWT. 1 bulan kemudian dia datang kepada Imam Syafi'i. Gimana? Kamu sudah lakukan apa yang saya pesankan? Sudah, wahai Imam. Terus, Masya Allah, istriku cantik seperti saat aku menikah. Wahai pemuda, istrimu itu tidak berubah. Kalau bahasa sekarang, istrimu itu sudah glowing. Sudah glowing, mulai awal sudah glowing begitu. Tidak berubah. Yang berubah itu hatimu. Ketika kamu tunduk dalam pandanganmu, tapi ketika pandanganmu kamu umbar kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, Allah akan mencabut nikmatnya memandang istri tidak cantik lagi. Rungokno bapak-bapak, ya. Sama ibu-ibu juga begitu, nggak hanya bapak-bapak. Ustadz, suami saya kok tambah lama, kok tambah nggak ganteng. Loh memang iya, masa tambah umur swidak kok tambah 6 lah, bahaya itu. Intinya begitu Pak. Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa dosa itu menyebabkan terkurangnya nikmat ibadah. Bapak, Ibu, kita ini kan orang-orang yang selalu punya dosa. Ya enggak? Kita ini kan selalu bikin salah, ya enggak? Karena itu Allah sendiri yang mengatakan, ya ibadi innakum tuhti'una billaili wan nahar. Fa ana aghfiru dzunuba jami'a faghfiruni aghfir lakum. Tuh. Ya ibadi wahai hambaku, innakum sungguhnya kamu tuhti'una billaili wan nahar. Selalu bikin salah malam, siang, malam, terus menerus bikin salah. Dan aku akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Faghfiruni, mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, aku akan ampuni kamu. Jadi supaya dosa ini tidak membuat hati kita hitam, mohon maaf, nikmat itu bisa dirasakan di hati. Semakin hati itu hitam karena dosa dan maksiat, maka sulit ditembus hidayah. Hidayah itu melalui hati Bapak Ibu. Kalau hatinya kasar,
hatinya mati, hatinya hitam, pekat, maka sulit untuk merasakan nikmatnya ibadah. Makanya apa? Kita harus kurangilah maksiat, jangan sering-sering maksiat. Kalau jangan sering-sering berarti oleh kadang-kadang, ya ndak. Ya. Caranya pelan, insya Allah akan dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya supaya kita bisa merasakan nikmat ibadah dengan dosa dan maksiat ini? Maka taubatilah. Kalau kita tidak merasakan nikmat ibadah, padahal kita sudah minta ampun kepada Allah, jangan-jangan dulu pernah kita berbuat dosa, pernah kita berbuat maksiat, belum kita taubati, belum kita istighfari. Riba dosa apa tidak? Ngerasani orang dosa apa enggak? Memfitnah dosa apa enggak? Dosa. Ngerasani yang ceramah di sini dosa apa enggak? Ngomong kat enggak mari-mari. Ning atine tau nangone kancan, iku ngomong kat enggak mari-mari. Jari 45 menit mari dibuka pertanyaan enggak mari-mari. Loh dirasani, saya dirasani. Ya. Allah tahu enggak? Dosa enggak? Nah, ya. Masuk. Nah, oke. Ono panganan wis karek ngemplok. Mohon maaf nek terlalu lamongan, yo karek jeglak. Karek jeglak dirasani, ado-ado teko Probolinggo mangan yo ngene ae. Mau disyukuri ya. Disuguhi apa ya? Alhamdulillah. Mbok rasa asin, mbok rasa dimplok kabeh wis sudah enggak ada. Alhamdulillah. Didoakan. Ada orang dapat nikmat didoakan. Ada orang dapat nikmat didoakan. Ya Allah, berikanlah dia sehat. Jadikanlah nikmat itu bisa melangsungkan, mendawamkan ibadahnya dia. Begitu. Jangan dirasani. Paling-paling korupsi. Sudon kan akhirnya kan. Kalau sudah sudon apa? Dosa. Loh, kita ini sering berbuat dosa, ibu, bapak, sering berbuat dosa. Inilah yang menyebabkan kita tidak merasa nikmat ibadah. Padahal kita penting merasakan nikmat ibadah itu, masya Allah, penting. Terus kapan? Sampai kapan kita bisa merasakan nikmat ibadah? Wong umur ini kita tidak muda lagi, ya enggak? Ayolah, kita introspeksi, ya Allah, sampai kapan? Makanya Nabi SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi fa ini atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Fa ini atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. 100 kali Rasul bertobat, Pak. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis riwayat Bukhari, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilai fil yaumi aksara min sab'ina marrah. Wallahi, Rasul sampai bersumpah, demi Allah, sehari semalam itu saya istighfar lebih dari 70 kali. 70 kali. Nabi sudah dijamin masuk surga. Surganya Nabi itu VVIP, Pak. Beliau tidak punya dosa karena maksum. Itu pun masih istighfar. Lah kita, bukan Nabi, bukan Rasul, bukan sahabat, bukan ulama, bukan siapa-siapa, termasuk yang ngomong. Makanya ayo istighfar. Dan istighfar yang terbaik itu menjelang subuh. Karena itu istighfar menjelang subuh itu kebiasaan ahlul jannah ketika di dunia. Diam-diam kayak gini, astagfirullah. Siapa tahu dengan istighfar itu Allah perkenankan, Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena itu Ibnul Qayyim pernah mengatakan begini, wahai manusia, jikalau kalian tidak punya waktu untuk menyampaikan isi hati ketika berdoa, maka jadikanlah seluruh doa-doamu itu isinya adalah istighfar. Karena ketika Allah mengampuni dosa-dosamu, maka Allah akan memberikan sesuatu yang tidak kamu minta. Loh, enak mana? Diminta tapi goreng karuan dikabulkan, tapi nggak diminta tapi diberi sama Allah. Ayo, makanya istighfar. Insya Allah kalau kita istighfar, mudah-mudahan dengan istighfar itu pembersihan hati, taubatan nasuha, pembersihan hati. Kalau hati sudah bersih,
maka insya Allah kita akan bisa merasakan nikmatnya ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Bapak moderator. Monggo. Jazakumullah khairan kasiran disampaikan kepada Ustadz Syuhada. Apa yang beliau sampaikan ya, contoh dari para salafus soleh ya, untuk menggapai nikmatnya kita beribadah. Ada 3 tadi yang beliau sampaikan, mudah-mudahan itu memberikan kemantapan kepada kita. Tapi tentunya ada beberapa hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan oleh para jamaah. Ini ada dari Probolinggo Ustadz. Ini saudara asal ini, Bapak tinggal ini. Monggo, siapa yang ingin menanyakan? Mungkin Pak tinggal. Ini Probolinggo ini Ustadz. Oh, Tretang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya tidak bertanya Ustadz, tapi memberitahukan aja. Sudah kenal sekali. Kebetulan beliaunya juga sering di Teratai dulu saja di masjid apa itu yang sekarang ya bukan milik kita lagi lah. Kemarin waktu Rislah Sinergi juga bertemu dengan Ustadz. Ya cuma saya mengatakan di sini mudah-mudahan podo sehate cek ketemu mana. Kan ini sudah kedua kalinya Ustaz ya di Masjid Al-Basit. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi di tempat lain atau di Masjid Al-Basit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang belakang itu. Ibu, ya, monggo. Monggo, ada yang perlu ditanyakan? Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin menanyakan perbedaan istighfar biasa sama Sayyidul Istighfar. Matur sembah nuwun. Monggo Ustaz. Iya, yang lain. Atau dijawab dulu, nggak apa-apa. Istighfar. Iya, dan Sayyidul Ya, Istighfar. perbedaan. Iya. Sayyidul Istighfar itu sayyid, itu pimpinannya, penggedenya. Jadi inilah yang pahalanya luar biasa. Istighfar mungkin bacaannya saja yang beda. Ya, bacaannya beda. Istighfar kemudian astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah. Enggak usah dinyanyikan. Mohon maaf. Nggak usah dinyakukan dan nggak usah dilakukan istighfar itu. Pemana dienak-enak no, apalagi diiringi dengan musik. Udah nggak usah. Ya. Nah, Sayyidul Istighfar itu yang biasa kita baca, ada zikir pagi dan petang. Ya. Sampai Nabi mengatakan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka dan seterusnya itu, barang siapa yang membaca itu dengan yakin di pagi hari, kemudian siang hari dia kapundut oleh Allah SWT, ya, ajalnya tiba, maka tidak ada lain balasnya kecuali surganya Allah SWT. Barang siapa yang dia membaca sore hari, petang hari, dia yakin dengan seyakin, kemudian malam harinya dia mati, maka dia akan dimasukkan surganya Allah. Luar biasa, jenengan baca saja. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Loh, dari situ saja jenengan artikan, apalagi dimaknakan, masya Allah. Ya, makanya jangan sampai kita tidak hafal. Kan hafal semua kan? Kecuali yang tidak. Ya. Insya Allah ya, hafal semuanya. Itu aja. Jadi hanya bedanya saja. Ya, fadilahnya luar biasa Sayyidul Istighfar. Monggo yang lain. Mas. Oh ya. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, mohon penjelasan dan arahan terkait dengan saat ini kan kita di dunia era informasi yang sangat luar biasa efeknya. Bagaimana kita menyikapi terkait dengan informasi-informasi yang mungkin tidak berkenan, baik dari sisi berita yang tentang
pengajian, Ustadz ABC, tentang pemerintah, tentang kondisi-kondisi yang bisa jadi menyesatkan diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan, bagaimana berdoanya agar kita tidak terpengaruh pada hal-hal yang informasi yang menyesatkan di media sosial. Terima kasih. Baik, memang betul Bapak Ibu, hatinya fokus ke saya ya. Iya, nggak apa-apa, yang berjalan panitia biar, ya, tapi hatinya ke saya. Bapak Ibu, memang betul bahwa arus informasi di era kekinian luar biasa. Makanya kalau kita tidak punya saringan, kalau kita tidak punya akidah yang kuat, maka akan terbawa. Salah satu adalah ilmu. Dengan ngaji kayak begini, insya Allah panjenengan akan bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Contoh saja, kajian ilmu di HP cukup banyak, ustadz cukup banyak. Makanya saya sarankan warga Muhammadiyah jangan kemana-mana. Ada HPT yang diasuh oleh Gus Nasir, cukup itu. Lo katanya ustadz ini begini, ustadz nggak usah. Ya, kalau kita yakin dengan gerakan dakwah kita, ya, kalau kita yakin dengan HPT yang sudah disusun oleh para ulama kita, cukup itu. Bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara wudhu yang benar, ya, bagaimana cara membaca Quran, bagaimana cara ibadah yang benar, bagaimana cara umroh, dan bagaimana cara haji yang benar, itu sudah cukup. Panjenengan kalau berselancar yang ada di YouTube, di tempat-tempat yang itu cukup banyak, Pak, akan membingungkan kita, ya. Kalau panjenengan cukup mempedomani yang diasuh oleh beliau Gus Nasir, saya yakin sudah cukup. Nah sekarang bagaimana dengan hal-hal yang maksiat, karena nggak sedikit, ya, itu yang bisa menolak, memfilter adalah diri kita masing-masing. Masa kajian kita setiap ahad tidak manfaat? Manfaat. Salah satunya adalah ini tadi, muraqabah. Kalau sudah kita merasa diawasi oleh Allah, masa sih saya harus melihat kayak begini? Masa sih harus melihat? Makanya ini Bu, ini bisa menyesatkan kita, ini bisa memberikan manfaat yang tidak kecil bagi kita. Kalau kita memilah dan memilih yang benar, maka di sini juga tempatnya. Kalau kita tidak bisa memilah dan memilih, maka kita cukup waktu yang banyak itu akan sia-sia. Dan ingat, waktu itu akan dimintai tanggung jawab. Masa mulai dari tidur sampai tidur lagi HP terus. Sampai wong tuane, "Nak, kowe gak mangan ta? Mangan HP ta?" Gitu. HP terus gitu. Baik ya. Saya kira itu. Cukup, Ustaz. Cukup Ya. Iya. Baik. Diakhiri Ustaz, Ya, ayo kita akhiri dengan doa. Mohon maaf yang tak terhingga, manakala ada salah dan khilaf dalam ucapan, kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita atas kehendak Allah SWT kita bisa merasakan nikmatnya dalam ibadah. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita tidak hanya ketemu di dunia, tapi kelak di akhirat juga dipertemukan oleh Allah SWT. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran disampaikan kepada Ustadz Suhada atas nasihat tausiah yang beliau berikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan sehingga kita bisa mendapatkan nikmat kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.